Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniadi Ramadan dari kelas Agama Islam N1A dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ulang dari materi yang telah diberikan yang memiliki topik syariah Islam. Nah, yang perlu kita pahami bersama, sebelumnya kita telah mempelajari saya telah mempelajari juga terkait syariah Islam yang pertama, dan yang kedua ini lebih spesifik kepada fikih. Nah, kita tahu bahwa di dalam fikih terdapat banyak perbedaan, beberapa perbedaan, dan dikelompokkan menjadi 4 perbedaan yang besar yang saat ini kita sering ketahui. 4 perbedaan itu seringkali disebut dengan 4 mazhab. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui juga terkait perbedaan, bahwasanya perbedaan merupakan bentuk tabiat dari kehidupan dan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa saling mengenal. Dalam hal ini mengenal juga merupakan mempelajari satu sama lainnya, mempelajari perbedaan dan kita bisa mengambil yang termudah. Nah, ini pun juga dicantumkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, seperti itu. Jadi, itu merupakan tabiat dan merupakan bentuk kenikmatan yang harusnya kita syukuri. Nah, dari situ kita perlu mempertegas juga terkait apa yang berbeda dari kita semuanya. Nah, perbedaan itu bisa digolongkan menjadi 2 hal yang besar, yaitu perbedaan hati, keimanan, kepercayaan, dan perbedaan perbuatan. Nah, perbedaan hati ini kita harus bisa tegas untuk mendeklarasikan bahwa keyakinan kita Islam, kita mengimani Allah yang Esa, mengimani Rasulullah dan apa yang dibawa sebelum-sebelumnya. Nah, dari perbedaan keimanan itu kita bisa menyebut sebagai akidah, yang mana jika perbedaan itu di luar keimanan, kepercayaan kita kepada Allah, itu bisa dibilang perbedaan dalam agama, akidah, keluar dari Islam. Sedangkan jika perbedaan itu hanya dalam konteks perbuatan, amalan, itu bisa disebut sebagai fikih, mazhab fikih. Nah, ilmu fikih itu mempelajari syariat agar bisa diimplementasikan. Jadi, syariat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu dipahami oleh fikih agar kita bisa mengetahui ibadah apa saja, syariat apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dan Hadis juga memiliki makna implisit yang tidak secara tertulis ada di sana, dijelaskan di sana. Ada makna implisitnya dan juga ada makna yang ganda atau multi makna. Jadi dalam satu ayat bisa memiliki banyak makna. Bahkan satu kata pun juga bisa memiliki multi makna. Maka dari situ manusia yang memiliki fitrah memahami sesuatu dengan cara yang berbeda, mungkin bisa jadi referensinya berbeda, ilmunya berbeda, tempatnya berbeda, pastinya pemahamannya pun yang ditangkap bisa jadi berbeda, dan itu yang menciptakan nanti mazhab fikih. Nah, itu kita perlu memahami bahwa Al-Quran dan hadis memiliki multi makna juga. Nah, sebelum kita berlanjut menjelaskan terkait mazhab fikih, bagaimana fikih itu bisa berkembang semakin luas, kita harus mengetahui juga bagaimana sih kondisi fikih di zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa ketika di zamannya Rasulullah, yang menjelaskan syariat itu satu-satunya hanya Rasulullah sendiri. Rasulullah mendapatkan wahyu dan Rasulullah lah yang menjelaskan
bagaimana caranya beribadah, bagaimana syariat atau dalil Al-Quran itu dipahami. Sehingga ketika para sahabat terjadi perbedaan pendapat, itu tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi para sahabat juga bakal mengembalikannya kepada Rasulullah. Seperti contohnya ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika di perang Bani Quraidah. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat agar jangan sholat asar sebelum berada di pemukiman Bani Quraidah. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa sahabat yang sholat sebelum sampai di Quraidah. Bahkan mereka sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Sedangkan untuk sahabat yang lain, mereka tetap menjalankan perintah Rasulullah, yaitu sholat asar di Bani Quraidah. Nah, dua kelompok sahabat ini memiliki alasannya masing-masing kenapa mereka sholat asar sebelum di Bani Quraidah dan pas di Bani Quraidah sesuai dengan perintah Rasulullah. Ketika dua kelompok ini kembali lagi ke Rasulullah dan bertanya, maka Rasulullah membenarkan keduanya. Dalam artian memperbolehkan dari satu perintahnya Rasulullah, ternyata keduanya dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, itu salah satu contoh ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di zaman Rasulullah, tetapi tetap dikembalikan ke Rasulullah dan Rasulullah membenarkan bahwa perbedaan itu ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya di zamannya para sahabat setelah sepeninggalnya Rasulullah, kita tahu bahwa sudah tidak ada lagi sumber hukum, sumber yang bisa menjelaskan bagaimana syariat itu harus bekerja, sedangkan yang namanya manusia dan juga kehidupan pasti perbedaan itu bakal terus muncul ketika dipertanyakan ulang. Bahkan di para sahabat pun ketika Rasulullah telah wafat, telah meninggal Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga terus menemukan perbedaan bagaimana cara menjalankan sesuatu yang dulunya belum pernah terjadi ketika bersama Rasulullah, dan para sahabat pun melakukan musyawarah istihad. Nah, seperti contohnya ketika sahabat Umar yang menemukan ada pembunuh, sekelompok pembunuh, meskipun yang membunuh mungkin satu atau dua orang, tetapi sekelompok ini yang membunuh itu bekerja sama, maka Umar meminta pendapat para sahabatnya seperti Ali dan menyetarakan dengan kejahatan pencurian. Bagaimana jika pencurian itu dilakukan secara berkelompok? Maka Umar menjawab kelompok itu bakal dihisap semuanya, dipotong tangan. Nah, sama halnya seperti pembunuhan ini. Jika ada sekelompok orang yang bekerja sama dalam membunuh, maka kisahnya juga dijatuhi secara berkelompok pula. Nah, kondisi seperti itu kan belum pernah terjadi di zamannya Rasulullah saat Umar bersama Rasulullah. Seperti itu. Nah, contoh lainnya seperti di zaman Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Abu Bakar pun juga pernah mendapatkan suatu problem yang tidak ada solusinya ketika Abu Bakar bersama Rasulullah ketika beliau hidup. Nah, pada saat itu Abu Bakar cara atau strategi yang pertama yaitu pasti mengembalikan di dalam Al-Quran. Apakah ada penjelasan solusi di dalam Al-Qurannya? Setelah itu mengambil solusi dari hadis. Setelah itu baru Abu Bakar mengartikan, mencari solusi di dalam kehidupan beliau ketika dulu bersama dengan Rasulullah. Apakah ada atau tidak? Apakah ada yang mirip atau tidak ada yang mirip sama sekali? Nah, baru setelah itu pun Abu Bakar meminta pendapat kaum muslimin dan ini diperbolehkan. Jadi jika suatu hukum tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kehidupan para sahabat
dengan Rasulullah, maka khalifah atau pemimpin boleh untuk mendiskusikannya bersama kaum muslimin. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi di zaman sahabat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana perbedaan itu setelah para sahabat, yaitu para tabiin, orang-orang yang hidup di zaman Rasul tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kan perbedaannya akan semakin banyak ketika lingkungan itu semakin jauh dari Rasulullah. Nah, para tabiin pun mengikuti sahabat terdekatnya. Jadi jika ada sahabat yang berdakwah di beberapa tempat, maka para tabiin tersebut mengikuti sahabat yang terdekat. Bagaimana keputusannya, bagaimana ilmu yang dipahami, yang diambil dari Rasulullah atau sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Jadi seperti itu. Tetapi para tabiin belum sampai ke tahap perbedaan metode metode penggalian ijtihad, dan belum terciptanya aliran madzhab. Nah, selanjutnya baru di zaman para tabiut tabiin dan para ulama yang semakin lebih jauh kehidupannya dengan Rasulullah. Nah, di zaman para tabiut tabiin itu muncul perbedaan yang sangat besar hingga ke metode ijtihad, dan muncul beberapa pemahaman itu diawali oleh dua kejadian atau dua hal yang sifatnya besar. Yang pertama adalah kejadian terbunuhnya, syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga terjadi ketika adanya perdebatan di kalangan ulama itu sendiri. Nah, kenapa kejadian atau tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan ini itu bisa memunculkan perbedaan pendapat yang begitu besar? Karena ada sekelompok orang yang tidak suka dengan pemerintahannya Utsman bin Affan dan selalu mencari keburukan-keburukan dari Utsman bin Affan, melakukan fitnah. Dan ada orang-orang yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib, kekhalifannya Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Utsman bin Affan terbunuh, maka Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh sekelompok orang untuk menjadi khalifah. Dan ada sekelompok orang yang tidak suka dengan pemerintahannya Muawiyah. Nah, orang-orang ini yang tidak suka dengan ketiga sahabat itu dalam memerintah, mereka lah yang disebut dengan Khawarij. Khawarij, orang-orang yang suka mengadu domba, yang mana keimanannya keluar dari Islam begitu cepat, seperti anak panah. Bahkan di dalam sejarah mereka juga yang seringkali melakukan fitnah agar umat Islam itu terpecah. Karena pada dasarnya orang-orang ini bersumber dari orang-orang Yahudi yang tidak ingin umat Muslim itu bersatu. Mereka ingin berpecah. Seperti itu. Nah, ada orang-orang, sekelompok orang yang juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib dan membenci sahabat yang tidak sepemikiran dengan Ali bin Abi Thalib, sekelompok ini dinamakan dengan orang-orang Syiah, orang-orang yang sangat menyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Nah, kejadian ini, kelompok-kelompok ini yang memunculkan perbedaan metode ijtihad. Mereka ada yang hanya menerima pendapat atau ilmu yang disampaikan Ali, dan di luar Ali bin Abi Thalib bakal ditolak. Ada yang hanya ada yang tidak menyetujui seluruh sahabat dan membuat honor sendiri tadi dengan mengambil ijtihad tertentu yang menguntungkan baginya. Tapi ada sekelompok orang, sebagian besar itu mengambil
seluruh fikih dari seluruh sahabat yang dekat dengan Rasulullah, seluruh ulama. Yang terpenting adalah dalam perbedaan fikih itu tidak menyinggung soal akidah, tidak mengeluarkan umat muslim dalam hal akidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan umat muslim atau sekelompok ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah besar. Nah, seperti itu. Jadi kejadian terbunuhnya Utsman menimbulkan terpecahnya menjadi beberapa kelompok itu tadi. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh perdebatan ulama. Jadi ketika ada ulama yang berdebat, maka murid-muridnya, kelompoknya pun juga mengikuti gurunya masing-masing. Nah, dari situ pun mereka juga memunculkan metode ijtihad yang baru, hanya kelompok ini, seperti itu. Nah, dari situlah bakal muncul beberapa aliran mazhab yang besar, seperti yang kita ketahui, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, yang paling besar di antara mazhab-mazhab yang lainnya. Karena pengikutnya yang banyak, muridnya yang banyak, dan saling mengajarkan ilmu yang telah disampaikan. Jadi, meskipun antar mazhab itu berbeda, tetapi kenyataannya pada waktu itu guru dan murid itu saling mengajarkan ilmunya, saling memberikan ilmu yang telah dipelajarinya, mungkin dari guru yang lain atau dari guru yang lainnya juga, seperti itu. Jadi ilmunya itu tetap tersampaikan walaupun ada perbedaan keputusan dalam mengambil ijtihad, seperti itu. Nah, dari perbedaan ijtihad itu sebenarnya berawal dari 3 hal ya, kalau kita pahami secara keseluruhan, 3 hal atau bisa jadi 4. Nah, di antaranya adalah adanya perbedaan sumber dalil, menentukan metode, kualitas hadis. Ada yang berkata bahwa hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih, dan ada kelompok orang yang hanya mengambil hadis sahih sebagai pedomannya, dan ada yang boleh mengambil hadis hasan sebagai referensi juga, hadis lemah. Nah, ada juga yang mengambil sahabat dalam berfatwa, ada yang hanya mengambil sahabat ini dan menafikan sahabat yang lain, dan perbedaan sikap terhadap qiyas, perbedaan sikap terhadap ijma ulama, ada yang mengambil ijma, ada yang nggak menyetujui. Nah, dari situlah bisa timbulnya perbedaan. Nah, yang kedua adalah cara pandang terhadap nasyarah, seperti pemahaman lafadzah yang bisa disebut dengan ahlu hadis, dan ada yang memaknainya secara implisit lafadznya, yaitu ahlul ra'i. Nah, dari situ juga bisa memunculkan perbedaan juga. Yang ketiga seperti pemaknaan bahasa, karena Al-Quran yang kita ketahui, kita jelaskan sebelumnya, yaitu Al-Quran memiliki makna implisit, tidak cuma eksplisitnya. Nah, dari makna implisit itu ada yang memaknainya sebagai A, ada yang memaknai sebagai B, dan pemaknaan hukum-hukum ibadah, seperti apakah ibadah ini sunnah, apakah wajib, harus ada, dan yang lainnya, seperti itu. Nah, juga salah satu penyebabnya adalah perbedaan pendapat akibat perbedaan tempat. Nah, dari perbedaan tempat itu tadi juga menimbulkan 3 perbedaan utama ini. Sumbernya beda, sahabat yang datang beda, terus ulama yang datang berbeda, cara pandangnya juga berbeda, dan pemaknaan bahasanya juga berbeda. Jadi, maka dari situ beberapa mazhab yang kita ketahui itu terkelompok di beberapa daerah, karena ya pada saat itu ulama yang mendatangi kelompok itu adalah ulama yang berbeda pula. Maka dari situ ajaran atau ilmu atau mazhab fikih yang yang diimplementasikan di suatu tempat itu juga
bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, tetapi dari perbedaan tersebut kita tahu bahwa Islam mendorong ijtihad, musyawarah untuk menentukan hasil yang terbaik bagi umat muslim. Karena di dalam Islam sendiri yang dijunjung adalah ukhuwah. Jadi jangan sampai mengambil suatu hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan akidah, tetapi bisa memecah belah ukhuwah. Karena itu yang juga dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga dengan kita memahami perbedaan madzhab fikih ini, kita bisa lebih menerima, kita bisa lebih mengerti kenapa perbedaan itu terjadi, dan kita bisa tetap merekatkan ukhuwah sesama muslim. Mungkin cukup itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.